Sabdo Palon adalah tokoh mitologi yang sering disebut sebagai penguasa spiritual tanah Jawa. Sosok ini dikenal luas dalam tradisi lisan dan teks-teks kuno Jawa, seperti Serat Dharma Gandul. Dalam mitos Jawa, Sabdo Palon bukan hanya seorang penasihat kerajaan tetapi juga pelindung nilai-nilai kejawen, yang dipercaya menjaga harmoni antara manusia dan alam semesta. Sebagai penguasa spiritual, Sabdo Palon tidak hanya hadir untuk satu raja tetapi terus muncul dalam berbagai generasi sebagai simbol penjaga budaya Jawa. Keberadaan Sabdo Palon sulit dibuktikan secara historis, namun pengaruhnya terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa. Sosoknya sering digambarkan sebagai figur bijak, penuh wibawa, dan memiliki kekuatan supernatural. Kepercayaan terhadap Sabdo Palon terus hidup, terutama di kalangan penghayat kejawen, yang meyakini ia masih ada di alam gaib dan akan kembali suatu saat untuk memulihkan kejayaan Jawa. Tokoh ini sering dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Jawa, termasuk runtuhnya kerajaan Majapahit. Sebagai penguasa spiritual, Sabdo Palon dipercaya marah terhadap raja yang mengkhianati budaya leluhur dengan menerima ajaran Islam. Kemarahan inilah yang konon menjadi awal dari ramalan tentang kembalinya Sabdo Palon untuk memulihkan budaya Jawa yang dianggap telah hilang. Sabdo Palon juga dihubungkan dengan fenomena alam, seperti letusan gunung dan bencana lainnya. Fenomena ini sering dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan kosmik yang memerlukan kehadiran Sabdo Palon untuk memperbaikinya. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, ia adalah simbol keseimbangan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Semar adalah salah satu tokoh wayang paling terkenal dan sering dianggap sebagai leluhur spiritual orang Jawa. Sabdo Palon dan Semar kerap dikaitkan karena memiliki banyak kesamaan, baik dari segi karakter maupun peran mereka sebagai pengayom raja dan rakyat. Paul Stange, seorang antropolog, dalam penelitiannya menyebut bahwa Sabdo Palon adalah inkarnasi dari Semar. Keduanya dianggap sebagai titisan dewa yang turun ke dunia untuk menjaga harmoni dan keadilan. Semar dikenal sebagai sosok humoris tetapi penuh hikmah, sementara Sabdo Palon digambarkan lebih serius dan tegas. Namun, keduanya memiliki misi yang sama, yaitu menjaga tatanan kehidupan manusia agar tetap selaras dengan nilai-nilai spiritual. Hubungan mereka bukan hanya sebagai tokoh mitologi tetapi juga sebagai simbol penting dalam filosofi Jawa. Keduanya menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya soal politik, tetapi juga soal spiritualitas. Dalam cerita-cerita wayang, Semar seringkali memberikan nasihat kepada para ksatria untuk menghadapi tantangan hidup. Hal yang sama juga terlihat dalam peran Sabdo Palon sebagai penasihat raja-raja Jawa. Meski berbeda konteks, peran mereka mencerminkan nilai luhur yang menjadi dasar kehidupan orang Jawa, kepatuhan pada keharmonisan, penghormatan pada leluhur, dan tanggung jawab terhadap alam. Kaitan antara Sabdo Palon dan Semar juga terlihat dalam tradisi kejawen, di mana keduanya dihormati sebagai simbol pelindung budaya dan spiritualitas Jawa. Penghayat kejawen sering memuja keduanya sebagai manifestasi dewa yang hadir untuk menjaga keseimbangan kosmik. Melalui cerita mereka, kita dapat memahami bagaimana orang Jawa memandang kehidupan sebagai sesuatu yang menyatu dengan spiritualitas dan alam semesta. Sabdo Palon memainkan peran penting dalam kerajaan Majapahit, terutama sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir kerajaan tersebut. Sebagai seorang pandita, ia tidak hanya memberikan nasihat politik tetapi juga bimbingan spiritual yang diyakini membantu menjaga kestabilan kerajaan. Dalam tradisi Jawa, seorang raja tidak hanya diukur dari kekuasaannya tetapi juga dari kedekatannya dengan nilai-nilai spiritual yang dijaga oleh sosok seperti Sabdo Palon. Saat Majapahit mengalami keruntuhan pada tahun 1478 akibat serangan Kesultanan Demak, Sabdo Palon dipercaya sebagai sosok yang paling kecewa. Ia melihat perubahan ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai Hindu-Buddha yang telah menjadi dasar kerajaan selama berabad-abad. Dalam kisah yang diceritakan di Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon mengucapkan kutukan bahwa ia akan kembali setelah 500 tahun untuk memulihkan tatanan lama. Selain sebagai penasihat, Sabdo Palon juga dianggap sebagai penjaga keseimbangan spiritual di Majapahit. Ia percaya bahwa kehancuran kerajaan terjadi karena hilangnya keharmonisan antara manusia, alam, dan dewa. Pandangan ini mencerminkan filosofi Jawa yang menempatkan keseimbangan kosmik sebagai inti kehidupan. Dalam hal ini,
Sabdo Palon tidak hanya mewakili seorang individu tetapi juga simbol dari kebudayaan dan spiritualitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa. Meskipun Majapahit runtuh, pengaruh Sabdo Palon tetap terasa hingga kini. Cerita tentang dirinya menjadi pengingat pentingnya menjaga warisan budaya dan spiritualitas. Dalam konteks modern, ia dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap globalisasi dan hilangnya identitas budaya lokal. Serat Dharma Gandul adalah salah satu teks klasik Jawa yang menjadi sumber utama cerita tentang Sabdo Palon. Ditulis oleh Ki Kalamwadi, teks ini menggambarkan Sabdo Palon sebagai penasihat Prabu Brawijaya kelima yang menolak peralihan ke Islam yang dilakukan oleh Kesultanan Demak. Serat ini dianggap sebagai karya satir yang mencerminkan konflik budaya dan agama pada masa transisi Jawa dari Hindu-Buddha ke Islam. Dalam Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon mengungkapkan penolakannya terhadap konversi Raja Majapahit ke Islam dengan tegas. Ia memandang keputusan ini sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai leluhur yang telah membangun peradaban Jawa. Dalam cerita tersebut, Sabdo Palon bahkan mengucapkan sumpah bahwa ia akan kembali setelah 500 tahun untuk memulihkan kejayaan budaya Jawa. Sumpah ini menjadi legenda yang terus hidup di masyarakat hingga kini. Serat ini bukan hanya tentang konflik keagamaan, tetapi juga tentang kerinduan terhadap harmoni yang hilang. Melalui karakter Sabdo Palon, teks ini menggambarkan pentingnya menjaga tradisi dan budaya lokal di tengah perubahan zaman. Pesan ini relevan hingga kini, terutama di era modern di mana banyak budaya tradisional menghadapi ancaman globalisasi. Sebagai warisan budaya, Serat Dharma Gandul menjadi refleksi penting tentang bagaimana masyarakat Jawa memandang sejarah, identitas, dan spiritualitas mereka. Meski sering dianggap kontroversial, teks ini tetap menjadi salah satu karya sastra penting yang mengajarkan tentang kekuatan tradisi dan semangat mempertahankan jati diri di tengah arus perubahan. Pendamping setia Sabdo Palon. Sabdo Palon tidak bekerja sendirian, ia selalu didampingi oleh Naya Genggong, sosok yang juga memainkan peran penting dalam sejarah spiritual Jawa. Naya Genggong dikenal sebagai pengiring setia Sabdo Palon, yang bersama-sama menjadi penasihat spiritual bagi raja-raja di tanah Jawa. Dalam tradisi Jawa, Naya Genggong sering digambarkan sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Peran Naya Genggong melengkapi tugas Sabdo Palon. Jika Sabdo Palon berfungsi sebagai simbol pengawal harmoni dan spiritualitas, maka Naya Genggong adalah eksekutor yang membantu mengimplementasikan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan nyata. Keduanya dianggap sebagai pasangan harmoni yang bekerja untuk menjaga keseimbangan kosmik dan stabilitas kerajaan. Dalam banyak cerita, Naya Genggong seringkali menjadi mediator antara Sabdo Palon dan raja atau rakyat. Ia dikenal sebagai figur yang mampu menjembatani dunia spiritual dengan dunia manusia. Keberadaannya menunjukkan bahwa kerjasama dan sinergi adalah kunci untuk mencapai harmoni yang diinginkan. Hubungan keduanya mencerminkan filosofi Jawa tentang pentingnya keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Penghayat kejawen hingga kini menghormati Sabdo Palon dan Naya Genggong sebagai simbol penjaga tradisi Jawa. Meski nama mereka hanya berupa gelar, esensi dari peran mereka tetap hidup dalam hati masyarakat Jawa yang menghargai warisan leluhur. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa menjaga harmoni adalah tugas yang membutuhkan kolaborasi dan dedikasi. Nama Sabdo Palon memiliki makna filosofis yang dalam dan mencerminkan tugas yang diembannya sebagai penjaga spiritualitas Jawa. Kata, Sabdo, berarti kata-kata, nasihat, atau wejangan. Ini menunjukkan bahwa Sabdo Palon adalah sosok yang memberikan arahan bijak kepada raja dan masyarakat. Dalam tradisi Jawa, sabda dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena mencerminkan kebenaran universal. Sementara itu, Palon memiliki arti penjaga atau pengunci. Dalam konteks ini, Sabdo Palon adalah sosok yang menjaga kebenaran dan nilai-nilai kosmik agar tetap harmonis di alam semesta. Kombinasi kedua kata ini mencerminkan peran Sabdo Palon sebagai pembimbing yang tidak hanya memberikan wejangan tetapi juga memastikan kebenaran tersebut dijaga dan diterapkan dalam kehidupan. Makna filosofis nama ini juga mencerminkan esensi spiritualitas Jawa, yaitu hubungan erat antara manusia, alam, dan dewa. Dalam pandangan kejawen, manusia tidak hanya bertugas untuk hidup di dunia tetapi juga menjaga keseimbangan kosmik melalui tindakan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual. Sabdo Palon adalah simbol dari prinsip ini,
yang mengingatkan masyarakat untuk tidak melupakan asal-usul dan tujuan mereka. Filosofi ini juga relevan di era modern, di mana banyak masyarakat mulai kehilangan akar budayanya. Sabdo Palon adalah pengingat akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan zaman. Ia adalah simbol dari kekuatan kata-kata dan kebenaran, yang tidak pernah lekang oleh waktu. Ramalan Sabdo Palon tentang kembalinya ia ke Tanah Jawa setelah 500 tahun menjadi salah satu bagian paling menarik dari legenda ini. Dalam serat Dharma Gandul, Sabdo Palon mengucapkan sumpah bahwa ia akan kembali untuk memulihkan tatanan budaya dan spiritualitas Jawa yang dianggap telah hilang akibat peralihan ke Islam. Sumpah ini memuat pesan penting tentang perlunya menjaga identitas budaya di tengah perubahan besar. Banyak yang menafsirkan ramalan ini sebagai simbol kerinduan masyarakat Jawa terhadap harmoni yang pernah ada pada masa Hindu-Buddha. Ramalan ini juga sering dikaitkan dengan peristiwa besar, seperti gerakan spiritual atau gejolak sosial yang dianggap sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon. Dalam pandangan penghayat kejawen, ramalan ini bukan sekadar mitos, melainkan panggilan untuk kembali ke nilai-nilai luhur budaya Jawa. Pada tahun 1978, letusan Gunung Semeru membuat banyak orang percaya bahwa itu adalah tanda dari Sabdo Palon. Fenomena alam seperti ini seringkali diinterpretasikan sebagai pengingat dari alam gaib untuk mengembalikan harmoni yang terganggu. Ramalan Sabdo Palon tidak hanya tentang masa depan, tetapi juga tentang refleksi terhadap masa lalu dan bagaimana masyarakat Jawa harus menjaga keseimbangan kosmik. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang kebenaran ramalan ini, pengaruhnya tetap terasa. Banyak masyarakat Jawa modern yang menjadikan legenda ini sebagai inspirasi untuk melestarikan budaya dan spiritualitas mereka. Dalam konteks globalisasi, Sabdo Palon menjadi simbol perlawanan terhadap homogenisasi budaya dan dorongan untuk mempertahankan identitas lalat. Gunung Semeru, yang dianggap sebagai gunung suci dalam tradisi Jawa, sering dikaitkan dengan sosok Sabdo Palon. Dalam mitologi Jawa, Semeru adalah tempat tinggal para dewa dan simbol pusat dunia. Hubungan antara Sabdo Palon dan Gunung Semeru mencerminkan kedekatan spiritualnya dengan alam dan kekuatan kosmik. Sebagai penjaga keseimbangan, Sabdo Palon diyakini memiliki hubungan gaib dengan gunung ini. Letusan Gunung Semeru pada tahun 1978 menjadi momen penting dalam sejarah kepercayaan masyarakat Jawa. Banyak yang percaya bahwa letusan ini adalah tanda dari Sabdo Palon yang mengingatkan manusia untuk kembali pada harmoni dan menghormati alam. Fenomena ini memperkuat keyakinan bahwa Sabdo Palon masih ada di alam gaib dan terus mengawasi kehidupan di dunia. Gunung Semeru juga menjadi tempat penting dalam tradisi kejawen dan Hindu Jawa. Upacara-upacara spiritual sering dilakukan di sekitar gunung ini untuk memohon keselamatan dan keseimbangan. Dalam konteks ini, Sabdo Palon tidak hanya menjadi tokoh mitos, tetapi juga simbol penghubung antara manusia dan alam semesta. Hingga kini, Gunung Semeru tetap menjadi ikon spiritual yang dihormati. Hubungannya dengan Sabdo Palon mengajarkan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Sabdo Palon mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kosmik agar tidak terjadi kehancuran. Sabdo Palon memiliki tempat istimewa dalam tradisi kejawen dan Hindu Jawa. Kejawen adalah sistem kepercayaan yang menggabungkan nilai-nilai spiritualitas Jawa kuno dengan ajaran Hindu-Buddha, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Sabdo Palon dianggap sebagai pelindung nilai-nilai ini, yang berfungsi sebagai penjaga spiritualitas Jawa. Dalam kejawen, Sabdo Palon sering dihormati sebagai simbol keselarasan kosmik. Penghayat kejawen percaya bahwa Sabdo Palon adalah sosok yang selalu hadir untuk memandu manusia agar tetap setia pada jalan leluhur. Nilai-nilai kejawen seperti Sangkan Paraning Dumadi asal-usul dan tujuan manusia sering dikaitkan dengan ajaran Sabdo Palon yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesadaran spiritual. Di sisi lain, dalam tradisi Hindu Jawa, Sabdo Palon dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang melestarikan ajaran Hindu-Buddha. Ia adalah representasi dari para pendeta dan dewa yang menjaga harmoni di dunia. Hubungannya dengan tradisi Hindu terlihat dalam berbagai ritual dan upacara yang menghormati alam, leluhur, dan Tuhan. Keberadaan Sabdo Palon dalam kejawen dan Hindu Jawa menunjukkan betapa pentingnya sosok ini dalam menjaga identitas budaya dan spiritualitas Jawa.
Ia adalah simbol dari warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat, meskipun zaman telah berubah. Antropolog Paul Stange adalah salah satu peneliti yang secara mendalam mempelajari sosok Sabdo Palon. Dalam penelitiannya pada tahun 1988, Stange menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah representasi dari nilai-nilai spiritual yang telah lama ada dalam budaya Jawa. Ia melihat Sabdo Palon sebagai simbol perlawanan terhadap perubahan yang dianggap merusak harmoni tradisional. Stange mengaitkan Sabdo Palon dengan tradisi kejawen, yang ia anggap sebagai sistem kepercayaan yang kaya dengan nilai-nilai kosmik. Dalam pandangannya, Sabdo Palon bukan hanya sosok mitologi tetapi juga manifestasi dari semangat masyarakat Jawa untuk mempertahankan identitas mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa legenda Sabdo Palon memiliki relevansi yang mendalam, terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya. Selain itu, Stange juga melihat Sabdo Palon sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi nilai-nilai luar yang masuk ke Jawa. Sosok ini menjadi representasi dari kebanggaan budaya lokal yang tidak ingin kehilangan akar tradisionalnya. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana Sabdo Palon menjadi ikon penting dalam mempertahankan keunikan budaya Jawa. Melalui penelitian antropologis seperti ini, kita dapat memahami mengapa Sabdo Palon begitu dihormati di kalangan masyarakat Jawa. Ia bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat tetapi juga simbol kekuatan spiritual dan identitas budaya yang terus hidup hingga kini. Setelah Sabdo Palon menghilang dari sejarah akibat keruntuhan Majapahit, kebudayaan Jawa mengalami perubahan besar. Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Demak membawa dampak signifikan pada tatanan sosial dan spiritual masyarakat Jawa. Namun, nilai-nilai kejawen yang dijaga oleh Sabdo Palon tetap bertahan, meskipun dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Tradisi kejawen menjadi salah satu cara masyarakat Jawa untuk melestarikan ajaran-ajaran Sabdo Palon. Banyak upacara dan ritual tradisional yang tetap dilakukan, meskipun secara resmi masyarakat telah memeluk agama baru. Dalam tradisi ini, Sabdo Palon masih dihormati sebagai penjaga spiritualitas Jawa yang melindungi keseimbangan kosmik. Meski demikian, kebudayaan Jawa juga menghadapi tantangan besar. Globalisasi dan modernisasi membawa ancaman bagi keberlangsungan tradisi-tradisi lokal. Banyak generasi muda yang mulai melupakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Sabdo Palon. Namun, di sisi lain, ada juga upaya untuk membangkitkan kembali warisan budaya ini melalui gerakan-gerakan kebudayaan dan spiritual. Pasca Sabdo Palon, kebudayaan Jawa terus bertransformasi namun tetap mempertahankan esensi utamanya, harmoni dan keseimbangan. Sosok Sabdo Palon menjadi pengingat bahwa meskipun zaman berubah, nilai-nilai luhur harus tetap dijaga agar tidak hilang di telan waktu. Di era modern, globalisasi membawa dampak besar bagi budaya dan tradisi lokal, termasuk kepercayaan tentang Sabdo Palon. Nilai-nilai tradisional yang dijaga oleh Sabdo Palon, seperti harmoni dengan alam dan penghormatan terhadap leluhur, mulai tergerus oleh perubahan gaya hidup yang semakin pragmatis dan materialistis. Namun, legenda Sabdo Palon tetap menjadi inspirasi bagi masyarakat Jawa yang ingin menjaga identitas mereka di tengah arus modernisasi. Globalisasi sering dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan budaya lokal, namun juga membuka peluang untuk mengenalkan nilai-nilai kejawen kepada dunia. Legenda Sabdo Palon, dengan filosofinya yang mendalam tentang keseimbangan kosmik, menarik perhatian banyak orang di luar Jawa yang mencari alternatif spiritualitas. Hal ini menunjukkan bahwa Sabdo Palon tetap relevan di era modern, bahkan ketika masyarakat Jawa menghadapi tantangan besar dalam menjaga tradisi mereka. Banyak komunitas budaya dan spiritual di Jawa yang kini berupaya menghidupkan kembali ajaran-ajaran Sabdo Palon. Melalui kegiatan seperti seminar, pertunjukan seni, dan ritual tradisional, nilai-nilai yang diwakili oleh Sabdo Palon diperkenalkan kepada generasi muda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa warisan budaya Jawa tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sabdo Palon juga menjadi simbol perlawanan terhadap homogenisasi budaya. Dalam konteks ini, legenda tentang dirinya bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan. Ia mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas. Sabdo Palon telah menjadi inspirasi bagi berbagai gerakan spiritual modern, khususnya di kalangan penghayat kejawen.
Gerakan ini mencoba menghidupkan kembali ajaran-ajaran kuno yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks ini, Sabdo Palon tidak hanya dilihat sebagai tokoh mitologi, tetapi juga sebagai simbol dari semangat pembaruan spiritual. Banyak komunitas kejawen yang melihat Sabdo Palon sebagai pelindung spiritual mereka. Upacara-upacara tradisional, meditasi, dan ritual sering dilakukan untuk menghormati dirinya. Dalam ritual ini, Sabdo Palon dipanggil sebagai sosok yang dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalani kehidupan yang seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa legenda tentang Sabdo Palon tetap relevan dalam kehidupan spiritual masyarakat Jawa. Selain itu, gerakan spiritual modern yang terinspirasi oleh Sabdo Palon juga sering menekankan pentingnya menjaga lingkungan. Filosofi tentang keseimbangan kosmik yang diajarkan oleh Sabdo Palon menjadi dasar bagi upaya-upaya pelestarian alam. Dalam hal ini, Sabdo Palon tidak hanya menjadi simbol spiritual tetapi juga simbol gerakan ekologis yang relevan di era modern. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan tekanan, ajaran Sabdo Palon tentang keseimbangan memberikan alternatif bagi masyarakat yang mencari ketenangan batin. Ia mengingatkan bahwa keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan bermakna. Seni dan sastra Jawa telah lama menjadi media untuk menceritakan legenda Sabdo Palon. Dalam berbagai karya sastra seperti Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon digambarkan sebagai simbol kebijaksanaan dan penjaga nilai-nilai tradisional. Kisahnya terus hidup melalui pertunjukan wayang, tembang Jawa, dan karya sastra modern yang mengambil inspirasi dari dirinya. Wayang kulit, sebagai salah satu seni tradisional Jawa, sering kali mengadaptasi kisah Sabdo Palon dalam lakonnya. Dalam pertunjukan ini, Sabdo Palon digambarkan sebagai sosok yang bijak dan memiliki kekuatan gaib, yang memberikan wejangan kepada para raja dan ksatria. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik masyarakat tentang nilai-nilai kejawen. Selain itu, tembang Jawa juga sering memuat pesan-pesan yang terkait dengan ajaran Sabdo Palon. Melalui syair-syair yang indah, nilai-nilai seperti harmoni, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap leluhur disampaikan kepada generasi muda. Seni ini menjadi cara yang efektif untuk menjaga warisan budaya Jawa tetap hidup di tengah perubahan zaman. Karya sastra modern juga banyak yang terinspirasi oleh Sabdo Palon. Dalam bentuk novel, puisi, atau drama, kisah tentang dirinya terus dikembangkan dan diperkenalkan kepada pembaca yang lebih luas. Melalui seni dan sastra, Sabdo Palon menjadi simbol universal yang melampaui batas waktu dan tempat. Legenda Sabdo Palon adalah salah satu warisan budaya Jawa yang terus hidup hingga kini. Meskipun kisahnya berasal dari masa lalu, nilai-nilai yang diwakilinya tetap relevan di era modern. Sabdo Palon mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan, antara manusia dan alam, serta antara dunia material dan spiritual. Warisan Sabdo Palon tidak hanya terlihat dalam tradisi kejawen tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Nilai-nilai seperti gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, dan kecintaan terhadap alam adalah cerminan dari ajaran Sabdo Palon. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zaman telah berubah, esensi dari nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam hati masyarakat. Legenda Sabdo Palon juga menginspirasi upaya untuk melestarikan budaya Jawa di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Melalui seni, sastra, dan gerakan spiritual, nilai-nilai yang diwakili oleh Sabdo Palon terus diperkenalkan kepada generasi muda. Ia menjadi simbol kebanggaan budaya lokal yang mengajarkan bahwa menjaga identitas adalah bagian dari menjaga harmoni. Sabdo Palon bukan sekadar tokoh mitologi, melainkan simbol kekuatan spiritual dan budaya yang tak pernah pudar. Ia adalah pengingat bahwa menjaga warisan leluhur bukan hanya tentang melestarikan masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan yang penuh dengan harmoni dan keseimbangan.